Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera kasadayana. Alhamdulillah dinten ayeuna kaleresan dinten weekend cenah mangnya. Liburanna ngaprak ka gunung cenah. Alhamdulillah posisina aya di gunung kota Bandung. Rupi Rausen pokoknya nama ada anu tacan ka dieu rekomen lah jeung di Isma kedah tepi-tepinya caket ya caket we aduh Rausen pisan tuh nama mantapnya aduh luar biasa itu teh kota Bandung kayak mangkoknya mong ya cakupnya juga naon tiga mangkok posisina teh dihanap gitu tuh tiga Lebak cawene Lebak cawene teh ya atuh tah mang perkawis Lebak Cawene ininya kan kamari kayak karena benteng Yajuj Majuj cenanya. Nah, dupi benteng Yajuj Majuj teh sapertos kumaha, Mang? Jadi persamaan, Mang. Ya, persamaan benteng Yajuj Majuj sama Lebak Cawene. Itu Lebak di bawah. Contohnya Lebak. Nah, Lebak Cawene itu yaitu kan dasar. Tuh Lebak itu dasar. Di sini di atas. Berarti kalau Lebak Cawene sama benteng Yajuj dan Majuj itu gambaran seperti benteng. Kalau tentang seseorang atau kehidupan manusia itu iman. Jadi lebih ke iman, menjaga iman agar di Lebak Cawene itu bisa mengenal yang namanya Tuhan. Gitu. Yang mana Tuhan, yang mana iblis, setan atau dajjal. Gitu. Jadi di dalam kehidupan itu pentingnya Lebak Cawene untuk kita mengenal siapa yang menciptakan kita, gitu, bukan siapa yang membuat kita ibaratnya seperti apalah gitu, jadi ya banyak contoh lah misalkan nih tentang ilmu pengetahuan gitu kan. Nah, kalau ilmunya yang maha kuasa kan serba luas ya, dahsyat luasnya pemandangan ini gitu kan, dilihat sangat luas sekali. Nah, ini gambaran ibaratnya bahwa Tuhan yang maha kuasa gitu kan. Nah, ini tuh Tuhan, ini tuh Allah, ini tuh manifestasinya yang maha kuasa. Jadi ketika kita melihat keindahan alam seperti ini, kita harus menyukurinya. Rasa syukur kita itu seperti energi dan akan memperkuat yang disebut benteng Yajuj dan Majuj. Memperkuat apa? Memperkuat tidak terjadinya bencana di tempat yang kita syukuri keindahannya. Rasa syukur itu seperti energi, begitu, buat memperkokoh benteng juga ya. Memperkokoh benteng itu. Nah, kalau contoh ibaratnya benteng Yajuj Majuj yang saya bilang, jadi Yajuj Majuj itu kan sebenarnya bentengnya itu yang pertama di diri kita tentang keimanan, yang kedua terus dari negara, kenegaraan kan ada benteng pertahanan gitu kan. Nah, antara benteng-benteng tersebut harus saling terhubung. Dari diri kita harus pasrah agar benteng kita tetap kuat. Nih cara kita memandang alam ini itu kan menyukuri. Nah, berarti ini untuk benteng di diri kita, karena kita yakin akan adanya yang maha kuasa. Sebab manusia itu
apa yang dimiliki manusia, apa yang bisa ibaratnya dibuat oleh manusia gitu kan, tidak ada ya. Semua juga manfaatnya dari alam. Bikin rumah bahannya dari alam ya gitu kan. Kalau tidak disediakan oleh yang maha kuasa, kita mau bisa apa? Seharusnya itu dari alam untuk alam. Nah, gitu ya. begitu. Jadi istilahnya ketika nih misalkan nih ada yang bilang kalau bikin kopi untuk leluhur musyrik, ada kan yang begitu? Ada. Nah, padahal itu dari alam untuk alam sebenarnya. Kopi itu kan berasal dari alam. Nah, kita berikan ke leluhur itu untuk alam juga, karena leluhur kita tuh udah menyatu sama alam. Gitu. Jadi sebagai ucapan atau ungkapan terima kasih kita masih bisa menikmati kopi ini. Ciptaan alam. Alam yang memberikan. Kalau alam sudah tidak memproduksi kopi, kita tidak bakalan bisa minum kopi. Makanya jangan sombong manusia itu. Manusia hanya perantara berarti ya. Manusia mah tidak ada apa-apanya gitu kan. Tapi sekarang manusia kan banyak yang sombong. Seolah-olah dia atau manusia itu memiliki alam ini. Seolah-olah manusia memiliki alam ini. Nah, kalau ada seseorang atau manusia merasakan bahwa kita manusia tidak bisa terhubung dengan alam lain, atau misalkanlah anggapan gimana tentang tentang leluhur misalkan ya, nah itu kan udah dipastikan lah orangnya itu nggak benar. Karena kalau orang tidak percaya sama leluhurnya, berarti dia hidup sendiri, ibaratnya lahir sendiri, tidak memiliki keturunan. Jadi kecelik we aya gitu. Kan kalau percaya sama leluhur itu ada sebelum dia ada. Leluhurnya kan ada. Terus generasi terus-terusan ya. Tapi kalau dia nggak percaya sama leluhur, dia juga nggak percaya sama yang maha kuasa dong. Gitu kan ya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi intinya benteng Yajuj dan Majuj itu keyakinan dalam diri kita tentang ketuhanan. Kita harus kuat iman, itu bentengnya untuk bisa menahan Yajuj dan Majuj ini yang ada di dalam diri kita, agar kita tidak seperti orang-orang yang contohlah mempoekeun mah yang gelap mata gitu ya, yang sudah tidak bisa berpikir dengan jernih seperti PK, perampok, koruptor gitu kan, sudah merugikan orang lain dan mencelakai orang lain. Nah, itu yang benteng Yajuj Majuj dalam dirinya sudah rusak. Jadi sudah ibaratnya tidak bisa, tidak mau, ibaratnya sudah mementingkan dirinya sendiri. Karena Yajuj Majuj kan begitu sifatnya. Sifat Yajuj Majuj itu kan perusak. Ya, nah pentingnya lebak cawene yaitu untuk kita mengimani, cara kita belajar agama, cara kita belajar ketuhanan itu dari lebak cawene ini, dasar fondasi ini, dan kita tahu siapa itu Tuhan, siapa yang menciptakan kita, dan siapa yang menciptakan alam semesta ini, begitu kita. Itu rasa syukurnya. Berarti untuk lebak cawene sendiri difilosofikan, makanya untuk becangon di bawah pohon ambil itu ke situ ya, ilmunya. Jadi, ngambil ilmu-ilmunya yang maha kuasa, yang dianggap orang lain sudah tidak berlaku lah ibaratnya ilmu-ilmu itu. Kan contoh saya menerangkan sesuatu apalagi tentang agama, kan mereka tuh sensitif ya. Nganggap saya ngaco atau gimana. Nah, padahal yang saya ungkapkan ini kan hasil dari leluhur. Nah, itu yang disebut ranting dan daun kering. Lebak cawene itu ya. Nah, itu orang-orang yang seperti itu, yang ibaratnya tidak mau menerima ajaran dari leluhurnya. Jadi mencukur orang mah geus jadi orang milenial gitu. Zaman now gitu ya. Now Anu tahu na joget-joget depan kamera.
Jadi untuk benteng sendiri balik lagi ke diri kita, Iya, gitu kan. jadi kita harus menyukuri apa yang telah kita dapat. Contoh nih, ringan saja sekarang kita udah dapat nih bisa melihat pemandangan dengan indah gitu kan, tinggal disyukuri aja. Ini kan bisa menjaga keseimbangan alam ini agar tetap seimbang energinya gitu. Energi dalam diri kita juga alam sini gitu kan. Nah ini barangkali ada yang belum tahu, belum paham cara mensyukuri ini seperti gimana, Mang? Ya kalau menyukuri, misalkan nih kita lihat pemandangan begitu indahnya itu kan, kita syukuri saja seperti bahwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dengan kebesaran Allah yang Maha Kuasa bisa menciptakan alam seindah ini yang bisa kita nikmati dengan mata kita. Itu rasa syukur berbentuk syukur tapi energinya besar untuk menjaga alam ini. Kadang kan orang cuma tahu bersyukur itu hanya sekedar alhamdulillah gitu kan, cuman itu aja. Enggak, jadi rasa syukur itu harus dibarengi dengan menikmatinya gitu. Itu rasa syukur. Serap lah kalau itu aja. Sambil menyerap ke dalam hati juga. Jangan hanya sekedar ucapan alhamdulillah tapi di hati aduh ya kumaha alam teh gitu. Bisa menahan bencana. Ya contoh tidak jauh lah banjir bandang. Kan sekarang lagi musim hujan. Ya, Nah itu kalau banjir di kalau mana-mana. rasa syukur kita ibaratnya dikasih hujan alhamdulillah, insya Allah tidak terjadi itu banjir bandang di daerah tertentu, karena rasa syukur itu yang bisa menahannya. Kan bencana itu datang karena ulah manusia. Ya. Bencana tidak jadi datang juga karena manusia. Yang disebut tingkatan iman manusia itu, yaitu benteng Yajuj Majuj ini. Seperti itu. Untuk benteng Yajuj Majuj, bukan benteng Takeshi. Nah, kayak bencana-bencana itu kan ulah manusia juga gitu ya. Untuk antisipasi itu gimana? Sedangkan posisi sekarang kan manusia, alam itu terus-terus dieksploitasi. Sedangkan kan posisi manusia bingung gitu. Bingung itu dalam Membutuhkan. artinya membutuhkan juga gitu. Jadi kan. ketika eksploitasi itu, ya tetap ibaratnya setidaknya kita kan harus isi, meskipun nih tanah ini miliknya, kita mau pakai misalkan pepohonannya atau kayu apa gitu kan, kita itu ditanam di pohonnya, di tanahnya, tetap kita sebelum menebang atau gimana kita harus izin, karena tanah ini secara duniawi milik kita misalkan, tapi kan hakikatnya yang Maha Kuasa, yang Maha memiliki gitu kan. Kita hanya dititipin untuk mengelola. Nah cara mengelolanya itu ya kita tidak jauh dengan yang Maha punya. Tetap izin dulu, bukan izin ke ibaratnya Milik tanah. tapi izin kepada yang Maha Kuasa bahwa itu meskipun milik kita agar apa? Agar tumbuh lagi dengan normal, terus tanahnya kuat, akarnya kuat, tidak terjadi bencana longsor seperti itu. Itu juga ungkapan rasa syukur kalau panen misalkan lah ibaratnya gitu. Kalau hubungan benteng, kenapa sih Yajuj Majuj selalu dikait-kaitkan dengan benteng gitu? Benteng Yajuj Majuj itu maksudnya gimana gitu? Yajuj Majuj gak jauh dari benteng, kayak ibaratkan bocah angon dengan pohon gitu. Nah, apakah ada filosofi apa gitu artinya gitu? Yajuj Majuj, benteng Yajuj Majuj, nah itu kan. Yajuj Majuj itu makhluk perusak di dalam hadisnya gitu kan. Nah sifatnya Yajuj Majuj ini perusak. Kalau sifat itu ada dalam diri manusia, hawa nafsunya. Nah, kalau manusia sudah dikuasai sama hawa nafsunya, ya jadi manusia perusak. Contoh pemerintah atau misalkan penjabat kan banyak yang korupsi. Nah itu sudah dikuasai Yajuj Majuj, merusak negara, merugikan rakyat, merugikan negara gitu. Nah kalau bentengnya itu ya itu sih iman kan, dari manusia tuh punya iman. Kalau kita imannya kuat, mau digoda dengan
amplop setebal apa itu kan insya Allah akan bertahan. Berarti untuk benteng Yajuj Majuj itu bukan benteng kepunyaan Yajuj Majuj berarti ya pengertiannya. Nah, begitulah untuk pengertian benteng Yajuj Majuj. Kalau kenegaraan, ada kenegaraan makan lebih kerjasama antara masyarakat dan pemimpinnya. Untuk saat ini belum tercipta itu yang harmonis gitu antara seperti itu. Kan masih kene loba tumbila, Bang. Tumbila. Tumbila dina kasur tahu nah, tumbila apa tah? Tumbila di di kehidupan lah. Tumbila orang-orang tertentu yang ingin mendapatkan jabatan, ingin menguntungkan dirinya sendiri. Musuh dalam selimut, tumbila. Pengkhianat lah gitulah ya, pengkhianat lah ya. Nah, boleh tuh. Menarik juga buat dijelaskan Next. nanti berikutnya. Nah, Palawargi, untuk pengertian pemahaman dari kami terkait benteng Yajuj Majuj seperti itu. Ternyata benteng Yajuj Majuj itu bukan suatu benteng di lokasi tertentu. Kalau gitu. secara hakikat, Nah, kalau misalkan dohir atau gimana nya kan tidak ada orang yang tahu benteng Yajuj Majuj itu di mana, gitu kan? Tapi lokasinya. kita pelajari secara hakikat saja dalam kehidupan manusia ini. Gitu. Ambil positifnya saja lah. Yang negatifnya buang-buang aja lah. Hmm. Buat apa kita ngambil yang negatif, pusing ya gitu kan. Barangkali nanti ada yang dipertanyakan juga seputar benteng Yajuj Majuj, atau nanti mungkin ada pertanyaan seputar Tumila ya. Tumila, tapi jangan Tumila yang di kasur ya, kena lembab. Nah, nanti bisa di kolom komentar aja ya. Bebas apapun itu pertanyaan, nanti kita coba jawab ya dengan lebih baik, yang dengan ilmu yang kita pahami. Terutama buat Mang Nani yang punya ilmunya gitu. Paling Mang Nan, untuk konten saat ini mungkin udah di sini aja dulu gitu. Nanti kita lanjut ke tahapan berikutnya terkait Tumila ya Bang ya. Nah, Tumbila atau Tumbila. Proses pencucian otak lah ibaratnya. Jadi banyak ini yang digunakan agama. Nanti biar dibahaslah selanjutnya tentang hati-hati beragama ini, makanya ada lebak cawe. Hati-hati dalam beragama agar kita tahu mana nih yang berketuhanan atau yang berkesetanan. Berarti masih ada hubungan ya, keterkaitannya. Ada. Lanjut. Selanjutnya Jangan kemana-mana, iklan dulu. Jangan lupa supportnya di subrek, sare, atau share and like gitu ya. Palawargi. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.